Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare terus mendorong masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat melihat peningkatan kasus COVID-19 yang kian bertambah. Pemerintah Kota Parepare terus mendorong adanya sinergitas dengan semua elemen masyarakat dalam memberikan sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan. Harapan ini kembali diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesrasetdako Parepare Haja Aminah Amin di hadapan para peserta sosialisasi Kelurahan Pengawasan Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Parepare di Aula Kantor Kecamatan Ujung pada Minggu 11 Juli 2021. Mantan Kepala Bagian Kesrasetdako Parepare mengatakan peningkatan kasus aktif di Kota Parepare banyak disebabkan oleh riwayat perjalanan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan kesadaran setiap warga yang dari perjalanan keluar kota sekiranya dapat memeriksakan diri secara sukarela. Di jajaran PNS sendiri telah diatur setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas atau perjalanan secara pribadi diwajibkan untuk melakukan rapid test. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama pemerintah kota menegakkan secara ketat protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi kami juga berharap kalau Bapak Ibu tidak terlalu ada kegiatan yang terlalu urgen, ya di rumah saja lah Bu. Kasihan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, kebanyakan yang terkonfirmasi ini riwayatnya banyak-banyak dari perjalanan Pak. Jadi kami juga sangat berharap kepada Bapak Ibu yang kebetulan dari luar kota meninggalkan Kota Parepare, ya marilah dengan sukarela memeriksakan diri dengan melakukan rapid test. Kami dari ASF Pak sudah diatur setiap melakukan perjalanan dinas ataupun perjalanan secara pribadi diwajibkan melakukan rapid test. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita peduli dengan situasi seperti ini. Pihaknya juga mengajak warga yang belum divaksin agar datang ke tempat vaksinasi. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare per tanggal 11 Juli 2021, kasus aktif di Kota Parepare sudah mencapai 162 orang. Dari data tersebut, 4 orang diantaranya dalam perawatan RSUD di Makassau, 5 orang di Rumah Sakit Sumantri, 12 orang di Rumah Sakit Fatima, serta 141 orang menjalani isolasi mandiri, ditambah dengan kontak erat dalam pemantauan 97 orang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kafe dan pedagang kaki lima di wilayah Kota Parepare ditegur petugas usai kedapatan melanggar protokol kesehatan. Petugas juga membubarkan kerumunan dan memberikan sanksi kepada pemilik kafe. Sedangkan masyarakat yang tidak memakai masker mendapatkan sanksi push up. Satu persatu kafe dan pedagang kaki lima yang beroperasi pada malam hari didatangi oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Kota Parepare. Mereka yang kedapatan melanggar protokol kesehatan langsung diberi sanksi teguran oleh tim Satgas Penanganan COVID-19. Tak hanya pemilik, sanksi juga diberikan kepada masyarakat yang masih membandel dengan tidak menggunakan masker. Mereka yang melanggar diberi sanksi push up dan denda administrasi sebesar Rp50.000. Razia dilakukan untuk menekan angka kasus COVID-19 yang saat ini kasus aktif COVID-19 di Kota Parepare berjumlah 166 kasus. Untuk malam ini kami masih menemukan usaha makan minum yang sudah diberikan teguran tertulis pertama masih menyalahi aturan surat edaran ke-14. Makanya malam kita memberikan lagi surat teguran yang tertulis yang kedua.
setelah itu Pak, nanti masih ditemukan ada yang seperti ini? Ditemukan, diberikan lagi teguran yang ketiga kalinya. Setelah itu melanggar lagi, diberikan sanksi administrasi. Ini berapa banyak pelaku usaha yang kedapatan melanggar prokes dan berapa banyak juga warga yang kedapatan tidak memakai masker? Untuk warga yang ditemukan melanggar prokes sesuai dengan Perwali 31 itu ada 3 orang. Yang terakhir di sini 1 orang, yang sebelumnya ada 2 orang mengikuti sanksi sosial. Untuk tempat usaha Pak ada berapa? Ya? Tempat usaha seperti ini ada berapa tadi Pak? Kurang lebih 5. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare berkomitmen dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Melihat keberhasilan dari penyelenggaraan, pemilu juga merupakan keberhasilan dari pemerintah dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat. Pemerintah Kota Parepare memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan pemilihan umum yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesrahaja Aminah Amin saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara sosialisasi Kelurahan Pengawasan Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Parepare di Aula Kantor Kecamatan Ujung pada Minggu 11 Juli 2021. Keberhasilan pelaksanaan pemilu merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan sekaligus membangun demokrasi yang bermartabat. Semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam pemilu, harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Pemerintah Kota Parepare memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan pemilihan umum yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Di bagian lain sambutannya, mantan Kepala Bagian Kesra Setdako Parepare ini mengungkapkan, berkaca dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang telah dilaksanakan di Kota Parepare, semuanya berlangsung aman dan damai. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah ini dapat terus meningkat dan menjadi contoh serta barometer bagi daerah lain dalam melaksanakan pesta demokrasi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sabtu malam lalu, tim gugus Kecamatan Bacu Kiki Barat membubarkan rombongan komunitas mobil dan motor saat pemantauan aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan karena saat ini masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat kasus COVID-19 di Kota Parepare meningkat. Berada pada zona merah penyebaran COVID-19, membuat tim gugus tugas penanganan dan pengendalian COVID-19 Kota Parepare terus intens melakukan operasi, baik operasi masker, jam operasional, dan kerumunan warga. Seperti yang dilakukan pada Sabtu malam kemarin, tim gugus Kecamatan Bacu Kiki Barat turun ke pusat-pusat keramaian di wilayahnya, di antaranya Tonrang Riverside dan sepanjang Pantai Mati Rotasi. Hasilnya pada operasi tersebut, petugas mendapatkan sekumpulan komunitas mobil dan motor, maka untuk menghindari penyebaran COVID-19, petugas langsung membubarkannya. Di lokasi yang lain, petugas juga mendapatkan sekumpulan remaja yang tidak menggunakan masker. Karena tidak mampu membayar denda administrasi, mereka pun didenda dengan push-up sebagai bentuk jera agar selalu menaati protokol kesehatan saat di luar rumah. Kita lakukan penindakan bagi masyarakat yang masih belum patuh terhadap aturan yang telah kami sosialisasikan, yakni Surat Edaran Wali Kota nomor 44 dan Surat Perwali nomor 31 tahun 2020. Jadi tadi ada beberapa anak-anak ataupun masyarakat yang tidak menggunakan masker, itu kami berikan sanksi berupa push up ya, karena tidak memiliki uang dan kondisinya juga tidak memungkinkan untuk diberikan sanksi sosial, maka kami sanksi berupa push up. Kemudian ada beberapa komunitas di sekitar Jalan Mati Rotasi, motor dan mobil itu kami bubarkan kerumunannya. Kemudian ada juga masih ada warung dan tempat-tempat makan yang belum patuh, kami berikan teguran karena memang ini merupakan teguran pertama untuk mereka. Ini satu zona Parepare sendiri apa Bu? Yang kami terima informasi dan laporan
bahwa memang Kota Parepare sudah masuk zona merah ya. Makanya kami lebih intens lagi untuk menerapkan penegakan hukum di protokol kesehatan di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 2 Kota Parepare berhasil mempertahankan predikat A atau Excellent dalam penjaminan mutu kelembagaan dari Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ini merupakan kedua kalinya, yakni di tahun 2018 dan tahun 2020. Pengadilan Negeri Kelas 2 Kota Parepare berhasil mempertahankan predikat A atau Excellent dalam penjaminan mutu kelembagaan. Akreditasi yang diperoleh berdasarkan keputusan Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini merupakan kedua kalinya, yakni di tahun 2018 dan tahun 2020. Ketua Pengadilan Negeri Parepare Husnul Khotimah yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, sertifikat akreditasi A yang berhasil dipertahankan dari Mahkamah Agung merupakan wujud bahwa kegiatan atau proses yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Parepare sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa goal atau tujuan kami ini adalah yang terpenting adalah kenyamanan dari para pengguna layanan pengadilan. Jadi harapan saya sih dengan adanya standarisasi ini, dengan adanya akreditasi ini, dengan adanya mutu produk-produk atau pelayanan pengadilan yang tetap terjamin, maka para pengguna layanan kami bisa terlayani dengan baik. Jadi stigma mereka yang selama ini bahwa pengadilan itu adalah tempat yang menyeramkan, pengadilan. Jadi stigma negatif yang selama ini melekat kepada pengadilan itu sebisa mungkin kami kikis sedikit demi sedikit. Dengan tetap mengedepankan kemandirian badan peradilan, dengan tetap mengedepankan independensi dan supremasi hukum, kami berharap bahwa tidak mengurangi kenyamanan dan pelayanan yang kami berikan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski kasus COVID-19 di Kota Parepare terbilang tinggi, namun sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya protokol kesehatan. Seperti yang terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare, penumpang KM Bukit Siguntang milik Pelni terlihat berkerumun meski telah diingatkan petugas. Beginilah suasana Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang dibanjiri oleh calon penumpang yang akan berangkat menuju Samarinda, Kalimantan Timur. Meski telah diingatkan oleh petugas, para calon penumpang KM Bukit Siguntang ini tetap mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Terlihat petugas sesekali menggunakan pengeras suara, namun masih tidak dihiraukan oleh para calon penumpang. Para penumpang saling berburu untuk masuk ke dermaga agar bisa segera naik ke atas kapal. Diketahui penumpang yang berangkat kali ini berjumlah 664 penumpang yang akan bertolak menuju Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka tidak mau menunggu tergesa-gesa, padahal kita sudah himbau supaya diatur turunnya, tapi mereka tetap susah diatur. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DMAYN Parepare menggelar olahraga seni dan ilmiah festival yang mana tahun ini mengusung tema bersinergi dalam sportivitas, pacu kreativitas, ukir prestasi tanpa batas. Berikut liputan selengkapnya. Sebanyak 22 kontingen turut berpartisipasi dalam pelaksanaan olahraga seni dan ilmiah festival atau OSDIFES yang dilaksanakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut IAIN Parepare mulai Sabtu 10 Juli sampai dengan Minggu 18 Juli mendatang di kampus IAIN Parepare. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut IAIN Parepare Muhammad Fajar dalam sambutannya mengatakan, OSDIFES yang kali ini mengusung tema bersinergi dalam sportivitas, pacu kreativitas, ukir prestasi tanpa batas, merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan guna mempererat silaturahmi. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Panitia Muhammad Azaddin yang ditemui usai kegiatan pembukaan.
Muhammad Azadin menambahkan, kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satunya menghadirkan lomba ilmiah dalam kegiatan tersebut, diantaranya debat, karya tulis, dan syariah bisnis plan. Kegiatan Posdifes dengan kegiatan tahun lalu yang mengenai fosil itu ada perbedaan. Pada tahun lalu itu kegiatan ilmiah tidak ada, dan alhamdulillah kegiatan di Posdifes digelar mengenai kegiatan ilmiah, dan tahun lalu belum diadakan yang namanya tingkat nasional, dan alhamdulillah sekarang diadakan yang namanya tingkat nasional. Perbedaan tersebut dilakukan guna melatih kemampuan para kontingen yang akan bertanding agar nantinya bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, wujud dukungan Pengadilan Negeri terhadap upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pengadilan Negeri menghadirkan sejumlah inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan. Pengadilan Negeri Parepare telah melakukan berbagai upaya dan terobosan oleh institusi yang telah berstatus wilayah bebas korupsi atau WBK dan kini menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM ini, termasuk dengan melahirkan segudang inovasi dalam hal manajemen dan pelayanan publik berbasis online di tengah pandemi sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beberapa inovasi berbasis online tersebut diantaranya e-court untuk pendaftaran perkara atau perdata, era terang, pendaftaran surat keterangan tidak pernah dipidana, siwas, pelaporan pengguna pelayanan atau pengaduan, perpustakaan online, e-gesit, permohonan penggeledahan dan penyitaan secara online, e-limpah, pelimpahan berkas berbasis elektronik, e-tuntutan, penuntutan yang dilakukan secara online, SIPP, penelusuran perkara untuk mengetahui jadwal sidang. Karena kami ini di penegakan hukum, jadi apa yang bisa kami berikan itu adalah seperti yang kami jelaskan yang tadi. Jadi memang untuk memberikan untuk benar-benar bersentuhan langsung dengan perekonomian kan kami tidak. Iya, betul. Namun dengan adanya antisipasi dan tindakan kami dalam pencegahan COVID ini, maka kami ikut dalam proses pemulihan ekonomi itu, karena otomatis ketika kita berhasil memutus rantai, maka perekonomian kita akan pulih. Itu kan sesimpel itu kan. Jadi itulah yang kami lakukan sesuai dengan bidang kami, Pun untuk memberikan kemudahan-kemudahan supaya tidak sampai harus bersentuhan dengan pengguna layanan secara langsung, banyak inovasi-inovasi yang kami keluarkan, termasuk kami sudah mengeluarkan pelimpahan berkas secara online. Kami juga punya era terang. Era terang itu surat keterangan, mungkin pernah dengar surat keterangan surat keterangan tidak pernah dihukum atau dan sebagainya. Nah, era terang itu kami juga sudah pakai secara online. Jadi semuanya bisa dilakukan di rumah. Nanti kalau mau diambil fisiknya baru ke pengadilan. Jadi kontaknya itu secara kontaknya itu sangat diminimalisir. Nah, dengan begitu kami berharap pandemi itu kita bisa berakhir, sumbangsi kami di situ, pemulihan perekonomian bisa segera terlaksana. Khusus SIPP, aplikasi penelusuran perkara ini telah mengantarkan Pengadilan Negeri Parepare sebagai juara 5 se-Indonesia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.